Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Natal. Silakan menyampaikan salam tanpa berjabat tangan dengan orang-orang di sekitar Anda. Majelis Jemaat GPIB FH Tenggarong menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal kedua yang dilakukan secara virtual melalui YouTube di rumah masing-masing. Tema ibadah ini adalah menjaga anak, hadapi tantangan. Diambil dari Injil Matius 2, pasal yang kedua, ayat 13 hingga ayat 15. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Jimmy Nana. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Hai malaikat dari surga, di seluruh dunia lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, sujud menyembah. Hai Kausalya yang menunggu dalam dunia yang resah, lihat Allahmu sendiri turun dalam putranya. Sudah lahir Kristus Raja, sujud menyembah. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah Natal kedua pada pagi hari ini di dalam sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayatnya yang kelima menjadi nats pembimbing kita di dalam ibadah saat ini dan mengatakan demikian bagi kita sekalian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Matius pasal kedua ayat 6 hingga 7. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam sebuah cahaya terang. Sama dengan kau pernah menyinari orang Majus di Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Mari tunjukkan tempat Yesus lahir, sungguh kami di kandang rendah. Bayi lembut di palungan terbaring, langit dan bumi kerajaannya. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah lebih dulu kita mempersiapkan bahan bacaannya. Bukalah Injil Matius. Injil Matius pasal 2
ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, di mana menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah Natal kedua pada pagi hari ini. Jika kita sudah menemukannya, marilah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan bersama-sama kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam sukacita Natal pada hari yang kedua pagi hari ini. Dan biarlah sukacita Natal ini semakin disempurnakan oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran kami dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kami ketenangan, berikanlah kami keteguhan iman, bahkan juga berikanlah kami pengharapan ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dan kami menjadi bagian berkat di dalam firman itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan bersama-sama menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini, Natal kedua, terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita tiba pada hari Natal kedua pada pagi hari ini. Tentunya senantiasa ada sukacita dan kebahagiaan tersendiri bagi kita sekalian yang boleh merayakan Natal. Walaupun seperti kita ketahui bersama bahwa kita merayakan Natal di dalam masa-masa situasi yang sulit dan kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu pandemi virus corona COVID-19. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan,
memaknai kehadiran anak dalam sebuah keluarga itu bukanlah pekerjaan yang gampang dan mudah. Mengapa saya katakan demikian? Karena seringkali kita gagal untuk memahami dan memaknai kehadiran anak dalam kehidupan keluarga. Dan dampaknya adalah akhirnya anak kita, anak Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, terbangun dan terbentuk tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita sering menyangka bahwa kehadiran anak dalam sebuah keluarga itu karena sebagai bagian buah cinta dari sebuah keluarga. Dan kemudian anak menjadi sebuah usaha dan upaya dari orang tua. Bagaimana membesarkan anak, bagaimana mengisi kehidupan anak, dan di dalamnya tentu ada sejumlah cita-cita dan harapan yang bisa tercapai lewat kehidupan anak. Dan kita hanya memahami dalam sebuah pola seperti itu saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, adakah kita bisa memahami bahwa anak juga merupakan bagian belas kasihan Tuhan dalam kehidupan keluarga? Kehadiran seorang anak merupakan sebuah tanda di mana Allah menyatakan kehadiran dalam kehidupan keluarga yang Allah sendiri berkenan. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari kita melihat bacaan firman Tuhan pada ibadah pagi saat ini di dalam Natal kedua. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Menceritakan bahwa bagaimana Yusuf dan Maria, keluarga baru ini, di awal-awal memulai kehidupan yang baru bersama dengan kehadiran bayi putra Natal itu, yaitu Yesus Kristus. Di awal mereka membangun kehidupan yang baru dalam kehidupan keluarga yang baru, ternyata di awal perjalanan kehidupan keluarga mereka harus mendapatkan sebuah situasi dan kondisi yang sulit. Di mana itu? Kita bisa akan temukan di dalam bacaan ini Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Yaitu setelah orang-orang Majus memberikan persembahan yang terbaik untuk bayi putra Natal Yesus Kristus. Kemudian ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba ada sebuah bahaya, ada sebuah ancaman yang begitu besar yang akan datang di kehidupan keluarga Yusuf dan Maria dan putra Natal ini, Yesus Kristus. Apa ancaman dan bahaya itu? Ancamannya Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan kita bisa temukan di dalam ayatnya yang ke-13. Yaitu pada bagian pertengahan saya akan bacakan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Ini dia yang penting. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tidak main-main Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa ancaman dan juga bahaya dalam kehidupan keluarga baru ini adalah ancamannya pembunuhan.
bukan hanya sekedar gertak, bukan hanya sekedar perkataan yang tidak ada makna dan isinya, tetapi ini sungguh-sungguh sebuah ancaman yang akan datang dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Bayi Yesus, Herodes mencarinya. Herodes mencarinya dan akan membunuh sang putra Natal ini. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Raja Herodes memang tidak menginginkan adanya raja lain. Ya. Sehingga ketika yang mendengar bahwa datang juru selamat, datangnya raja bagi hidup orang manusia, maka ini merupakan sebuah ancaman bagi Herodes. Dan Herodes mengeluarkan sebuah titah dan perintah untuk setiap bayi yang ditemukan itu harus dimusnahkan dan dilenyapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, yang menarik adalah apa respon Yusuf dan Maria sebagai orang tua yang punya tugas dan tanggung jawab di dalam menjaga, memelihara, membimbing, menuntun sebuah anak. Apa respon mereka? Maka mari kita lihat Bapak Ibu. Pada ayat 13 tadi pada bagian awal, lihat pada bagian ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, garis bawahi ini, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14 saya lanjutkan pada bagian ini. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, di dalam memaknai kehadiran anak yang adalah anugerah Allah, maka perhatikan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan bahwa kehadiran orang tua haruslah dominan dan besar dan menguasai kehidupan anak. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, di dalam firman ini mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa ketika kita hadir sebagai orang tua, di dalam merespon anugerah Allah itu, mari kita belajar dengan sikap dari Yusuf ketika anak mereka, sang putra Natal ini, mendapatkan ancaman dan bahaya. Maka Yusuf pun tidak menunda-nunda. Dia segera bergegas, dia segera melakukan tindakan secepat mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kalau kita bicara tentang kepentingan anak, maka sangat menarik adalah ketika ada orang-orang tua yang seringkali begitu lambat di dalam memperhatikan kehidupan anak-anak mereka. Mereka menyangka bahwa anak-anak mereka itu bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan sendiri. Ada orang-orang tua yang menyangka bahwa anak-anak mereka itu punya kekuatan, punya kelebihan, yang dimana mereka bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan sendirinya. Sehingga orang tua akhirnya lambat sekali mengambil sebuah keputusan, lambat sekali untuk bergegas, lambat sekali untuk pergi menaungi dan melindungi anak-anak mereka. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, firman ini mau mengajak kita di dalam Natal kedua. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, janganlah lambat untuk memberikan
sebuah perlindungan kepada kehidupan keluarga, khususnya adalah anak-anak kita. Jangan kita lambat, jangan kita tinggal menunggu kabar bahwa anak kita dalam keadaan bahaya. Kemudian kita berpikir bahwa masih banyak orang-orang di sana yang bisa menolong mereka. Tetapi kita sebagai orang tua, kita tertinggal beberapa langkah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, sebagai bagian yang dipercayakan oleh Allah menjadi orang tua dengan kehidupan anak-anak kita sekalian, jangan pernah lambat di dalam kita memberikan perhatian kita kepada anak-anak kita. Cepatlah bergegas. Tidak ada waktu kalau bicara tentang kepentingan anak. Anak adalah anugerah. Anak adalah kepercayaan dari Allah. Mari bersama-sama didiklah anak-anak kita dengan baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, yang perlu juga diperhatikan adalah ketika Yusuf mengikuti jauh, anak-anak kita pasti akan memilih asik. Anak-anak kita akan pasti memilih untuk memegang gadget mereka dengan dunia mereka masing-masing. Ketika mereka ada di tengah-tengah kehidupan keluarga, mereka seringkali merasakan ada keterasingan dalam kehidupan keluarga. Ada jarak antara orang tua dan kehidupan keluarga. Sudah tidak ada lagi pembicaraan dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, antara anak dan orang tua duduk makan bersama. Sudah tidak ada lagi mungkin pembicaraan antara orang tua dan anak ketika mungkin pada waktu-waktu senggang, sore hari ataupun malam hari. Semuanya sedang asik pada aktivitas masing-masing. Sehingga anak pun dieksploitasi dengan besar-besaran oleh fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar anak-anak kita. Sehingga anak-anak pun seringkali kehilangan identitas dan jati diri mereka. Sehingga anak-anak kita akhirnya mencari identitas, mencari pengaruh, mencari pribadi mereka di luar keluarga rumah mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kalau Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir, berarti tantangannya adalah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, maka tantangannya bagi kita sebagai orang tua, tariklah anak-anak kita, peganglah anak-anak kita,
bawalah mereka juga mengungsi untuk bisa lepas dari ancaman dan bahaya dunia ini. Tarik mereka, selamatkanlah hidup anak-anak kita sebelum anak-anak kita tidak berdaya oleh pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi di sekitar kehidupan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, di hari Natal kedua ini menjadi momen bagi kita sebagai orang-orang tua untuk tidak melupakan anak-anak kita, untuk tidak melupakan kehadiran anak-anak kita di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tidak hanya mendoakan mereka, tidak hanya mengingat nama mereka, tapi apakah sungguh kita sudah mau mendatangi mereka, memeluk mereka, merangkul mereka, mendekap mereka ketika masalah dan persoalan datang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Bahkan anak kita pun juga ada di dalam masalah itu. Biarlah semuanya saya dan Bapak Ibu boleh belajar dari firman Tuhan ini. Lihat orang tua Yusuf dan Maria. Betul Bapak Ibu, memang tidak ada keluarga yang sempurna. Kalau Bapak Ibu mau mengatakan analogi seperti itu, tidak ada keluarga yang sempurna Pak Pendeta. Betul. Tapi saya mau katakan, memang tidak ada keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan itu ada. Siapa? Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang sadar atas kehadiran mereka sebagai orang tua dan juga kehadiran mereka sebagai anak-anak di dalam kehidupan rumah tangga. Selamat merayakan Natal kedua dan terus boleh memaknai kehadiran kita sebagai orang tua di dalam pengasuhan dan bimbingan kepada anak-anak kita. Anak-anak yang Tuhan percayakan itu adalah anugerah. Selamat memaknai dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 105. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu dari surga mulia, kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, dosa kau tebus, Tuhan terkasih umatmu, keharibaan Bapamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang baik. Masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dan kembali firman ini mau mengingatkan kami dalam kehidupan keluarga umat-Mu. Ya Tuhan, ada kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami ya Tuhan kembali boleh merenungkan dan memaknai kehadiran anak. Bukan hanya sekedar buah cinta dalam sepasang baik suami dan istri ya Tuhan. Tetapi juga kami merenungkan bahwa ini adalah anugerah Allah. Belas kasihan Allah sendiri dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bahkan melalui firman ini kami belajar seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf sebagai seorang ayah kepala rumah tangga. Ia mengambil sebuah keputusan dengan tindakan yang cepat dan bergegas, tidak lagi menunda-nunda. Ia menyelamatkan kehidupan keluarganya. Ia membawa Maria dan juga sang putra Natal, Yesus Kristus, mengungsi ke Mesir. Tuhan, tolonglah kami semua. Kami akui dan kami seringkali juga ya Tuhan berbuat pelanggaran. Di dalam kehidupan keluarga seringkali ya Tuhan kami hanya melakukan sebuah retorika, hanya melakukan sebuah wacana, hanya melakukan sebuah omongan dan pembicaraan. Tetapi kami lupa yang Tuhan mau adalah aksi dan tindakan yang nyata. Yusuf sebagai kepala keluarga tidak hanya beretorika dan tidak hanya berwacana, tapi ia sungguh bergegas mengambil sebuah keputusan dan ia sungguh membuktikan bahwa tindakannya tidak salah. Ya Tuhan, kami juga belajar dengan firman ini. Biarlah kami sebagai orang tua tidak juga berlambat-lambat di dalam memberikan perhatian kepada kehidupan anak-anak kami. Kami akui seringkali kami berbuat lambat, bahkan seringkali kami tidak peduli dan cuek dengan kehidupan anak-anak kami. Firman-Mu mengajari kami ya Tuhan, biarkan kami semua boleh belajar untuk tidak pernah berlambat-lambat, segera bergegas ketika kami semua dipakai oleh Allah menyelamatkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Bahkan juga kami juga berdoa, ya Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak tantangan di luar sana dalam kehidupan anak-anak kami. Eksploitasi besar-besaran dalam kehidupan anak-anak kami. Di dalam tantangan pergaulan anak-anak kami ya Tuhan, narkoba, bahkan juga video-video yang tidak semestinya. Bahkan juga ya Tuhan, pengaruh dari teknologi, pengaruh dari kemajuan zaman, yang seringkali akhirnya anak-anak kami semua terpikat dan melupakan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah sekolah, bahkan juga pelayanan dan juga keluarga. Ya Tuhan, mampukan kami semua untuk mengungsi seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Kami semua keluarga menarik, memberikan perlindungan, memindahkan anak-anak kami dari tempat yang penuh dengan bahaya, dari tempat yang penuh dengan segala tantangan di dalamnya. Kami pindahkan dalam situasi kondisi yang aman di dalamnya ya Tuhan. Tolonglah kami semua agar kami bisa melakukan itu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan di dalam Natal kedua pada pagi hari ini, sukacita Natal terus boleh mengiringi langkah kami dari keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Biarlah kami juga tetap boleh merasakan sukacita Natal ini. Walaupun di dalam masa pandemi virus corona COVID-19 yang membatasi gerak kami ya Tuhan, di dalam kami boleh bersama-sama merayakan hari Natal. Tapi kami percaya bahwa sukacita Natal memampukan kami semua tetap mengucap syukur bahwa kami semua boleh ada di hari Natal ini. Biarlah ya Tuhan yang hadir kami semua sebagai seorang ayah, tetap Tuhan berkati kami
dalam segala tugas tanggung jawab kami ya Tuhan, dalam lingkup pekerjaan, dalam lingkup pelayanan, dan di mana saja Tuhan memberkati kami sebagai seorang ayah, menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bahkan kami yang hadir sebagai seorang ibu pun, Tuhan berkati kami. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang melayani keluarga, tetap dengan penuh cinta dan penuh kasih. Kami terus boleh ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Bahkan juga kami doakan anak-anak kami ya Tuhan. Dari pendidikan mereka Tuhan tolong anak-anak kami. Baik tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Tuhan tolong. Anak-anak kami bahkan juga jikalau sudah bekerja, biarlah anak-anak kami semua Tuhan tolong menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Bahkan juga dalam pekerjaan mereka masing-masing Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Situasi kondisi pandemi virus corona COVID-19, Tuhan berkati rumah sakit, dokter, perawat, tenaga-tenaga sukarelawan, TNI Polri, ya Tuhan, bahkan juga aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, semangat, bahu-membahu, saling menolong di dalam bersama-sama memutus mata rantai penularan virus corona COVID-19 di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami juga doakan untuk segenap orang-orang yang terpapar virus ini, Tuhan juga kuatkan selalu di hari Natal ini. Biarlah mereka walaupun di dalam keterasingan dan keterpisahan dari kehidupan keluarga mereka masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tetap akan senantiasa menemani dan mendukung kehidupan orang-orang yang terpapar virus corona COVID-19 ini. Tuhan kuatkan mereka untuk menjalani bagian-bagian pemulihan, penyembuhan yang tentunya di dalamnya semuanya di dalam rencana Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan Kota Tenggarong, Tuhan berkati. Biarlah kehidupan Kota Tenggarong tetap dapat berjalan dengan tertib, aman. Bahkan juga pandemi virus corona COVID-19 di tengah-tengah kehidupan Kota Tenggarong, kami mohon kepadamu ya Tuhan kiranya dapat boleh menurun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan yang ada, seluruh pendeta-pendeta yang ada di GPIB Efata Tenggarong, baik yang ada di Bajem-Bajem dan di pos-pos pelayanan, Tuhan juga menolong dan memberikan mereka hikmat masing-masing di dalam menggembalakan, membina kehidupan berjemaat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa bahwa untuk setiap kami ya Tuhan, di hari Natal yang kedua ini, kalau kami punya acara dan agenda kegiatan tersendiri, Tuhan juga tetap ingatkan kami untuk tetap waspada dalam masa pandemi ini. Bahkan juga ya Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat menyelesaikan setiap acara dan agenda di hari Natal kami ini dengan baik. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan, dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ketika kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, kiranya kita juga menghayati hikayat orang-orang Majus dari timur
yaitu ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 123, bait keempat. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa permennya yang dipersembahkan kemenyan, emas, dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Berikan kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahannya. Setelah kita selesai memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 133. Kami berlutut bersama majusi, bagimu pujian syukur. Terimalah hati yang kau buat suci, bagaikan kemenyan, emas, dan mur. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa yang diucapkan Simeon ketika ia menatang bayi Yesus di dalam Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 32. Mari berdoa. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kiranya Engkau berkenan akan syukur hati kami ini ya Tuhan. Amin. Persilakan duduk. Ringkasan Warta Jemaat Hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2020. Majelis Jemaat GPIB Efata Tenggarong mengucapkan selamat beribadah di Hari Natal kedua 26 Desember 2020 ini. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Bidang teologi, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Efata Tenggarong dimulai pada pukul 9 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu tersebut di rumah masing-masing. Adapun jadwal petugas untuk ibadah, pertama, ibadah hari Minggu sesudah Natal, tanggal 27 Desember 2020. Pelayan firman Saudari Pascaline Dwi Aprilia, SSI Teologi. P1, Penatua Agustina Tandililing. P2, Diaken Orpa Sika. Yang kedua, ibadah malam akhir tahun, pukul 19 WITA, tanggal 31 Desember 2020. Pelayan firman Pendeta Jimmy Nana, P1 oleh Penatua Moni Olvi Koyo, P2 Diaken Agustina Alo. Ketiga, ibadah tahun baru pukul 9 WITA, tanggal 1 Januari 2021, pelayan firman Pendeta Christian SL Taruklabi,
P1 Penatua Esther Upa Randalayuk. P2 Diaken Ratih Agus Paliling. Demikianlah ringkasan Warta Jemaat di hari Natal kedua ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di minggu berjalan ini. Sekalian warga jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita. Dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri, di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga jemaat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgu berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis.
dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah Natal kedua pada pagi hari ini. Dengarlah di dalam amanat pengutusan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 101. Alam raya berkumandang oleh pujian dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami segenap pelayan yang bertugas di ibadah Natal kedua
pada pagi hari ini mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020. Kiranya damai sejahtera Allah terus boleh memelihara kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.